Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Friendku sekalian dimanapun kalian berada, berjumpa lagi dengan saya Jaki di Kisah Horor. Untuk kali ini saya akan mengambil judul dari tulisan Mantap Soul, Petak Umpet. Ya, permainan zaman dulu ya. Nggak tahu sekarang masih ada apa enggak. Oke, langsung saja. Selamat mendengarkan. Permainan yang saya mainkan waktu SD ini memang cukup menyenangkan. Bersembunyi, berlari-lari sampai lupa waktu. Terkadang kita tanpa sadar masuk ke tempat yang dilarang oleh orang tua hanya demi totalitas. Memang asyik benar, namun kisah yang saya bawakan kali ini bukan berisi tawa ceria, melainkan sebuah pengalaman yang bisa menjadi momok bagi sebagian anak. Rumah Wawan terletak di sebuah gang yang terhubung dengan pintu air perusahaan listrik negara. Tiap sore dia dan anak-anak sebayanya main di dekat dam tersebut. Sedangkan orang tua mereka mengobrol di bangku di bagian luar dam. Suatu hari tanpa pengawasan, mereka mulai memasuki area dam. Wawan dan seorang anak kecil lainnya mulai berlarian. Ada yang di bawah pohon, ada yang lari ke rumah, namun tidak dengan Wawan. Wawan dan seorang temannya masuk ke bagian belakang, tepatnya di mes pegawai PLN. "Jo, jangan di situ," bisik Wawan pada temannya Bejo. "Kenapa, Wan?" tanya Bejo. "Tuh, lihat, sudah ada orangnya, nggak muat bertiga," ujar Wawan menunjuk seorang anak kecil yang berdiri di balik pohon. Tak lama semua orang kena. Saat akan ganti jaga, si Bejo melarang. Masih ada yang belum ketangkep tuh," tunjuk Bejo ke lokasi anak tadi. "Hus, Jo, udah lanjut aja," ujar anak tetangga Wawan yang kebetulan usianya paling tua. "Wah, jangan gitu Mas, ayo kita samperin." Si Bejo tetap ngotot, dia kesana sendirian. Wawan dan yang lain hanya melihat Bejo dari jauh. Saat tiba di lokasi, si Bejo lantas terjatuh dan menangis. Semua berlari ke arah Bejo. Saat itu juga tampak siluet hitam berlari menjauh. "Kan sudah kubilang tadi, jangan didatangi," ujar si ketua. Mereka pun segera pergi dari lokasi. Saat di jalan, si Wawan menjelaskan bahwa dia sudah tahu kalau sosok itu bukan manusia, sebab sudah sering penampakan sosok itu di sana. Maka dari itu, si Wawan melarang Bejo gabung dengan sosok itu. "Jo, tadi lihat apa?" tanya salah seorang anak. "Tadi itu aku lihat cuma gelap. Pas aku dekati, kok gak ada matanya, gak ada hidung, sama mulutnya. Pokoknya rata," jawab Bejo. "Masih mending, Jo, lah aku lebih serem," celetuk Wawan. Suatu siang, si Wawan ini sedang santai. Saat itu liburan hari raya. Semua tetangga Wawan mudik ke desa masing-masing. Wawan saat itu sedang bosan,
punya ide main kedam. Sesampainya di sana, tak ada yang dia lakukan. Wawan cuma duduk-duduk sambil bernyanyi-nyanyi kecil. Lirik kiri kanan, tiba-tiba ada yang menangkap perhatiannya. Tampak seorang anak kecil berdiri di dekat bantalan sungai di tempat penyaring sawah. Wawan lantas menghampirinya, tapi anak itu tiba-tiba lari. Anak itu berlari ke arah mes yang kosong. Layaknya petak umpet, Wawan berlari mencari anak itu. Beberapa kali tampak siluet anak itu mengintip dari balik pepohonan. Wawan pun dengan cerdik menyudutkan si anak itu. Dan saat di sebuah sudut mati, anak itu hilang. Wawan yang nafasnya masih ngos-ngosan karena mengejar anak itu pun cuma bisa berdiri mematung. Tak ambil waktu lama, si Wawan segera kembali ke tempatnya semula. Saat Wawan memandang bantalan sungai, anak itu di sana. Dia berdiri di bantalan sungai yang memiliki kedalaman sekitar hampir 2 meter dari lokasi Wawan berdiri. Wawan mematung, anak itu diam. Mereka saling tatap sejenak sebelum anak itu berbalik dan masuk ke sungai. Menurut Wawan, yang bikin dia takut adalah bagian di mana saat anak itu menyelam, tampak ekor buaya berwarna pucat muncul ke permukaan. Itu adalah cerita pertama. Cerita yang kedua, di kegelapan. Di belakang rumah saya dulu ada sebuah gang. Gang itu sangat gelap karena tak ada yang mau memberi penerangan. Saat saya SD, saya pernah bermain petak umpet di gang itu. Kondisi gelapnya sangat ideal untuk sembunyi. Suatu hari saya dan beberapa teman saya bersembunyi di sana. Kami tidak benar-benar bersembunyi. Kami hanya menempel di dinding gang. Tiba si anak mencari. Dia masuk hingga sepertiga gang. Dia ragu-ragu. Tampak dia tidak melihat kami. Kami hanya menahan tawa. Si anak masuk sebentar, lalu mundur, maju, mundur lagi. Begitu hingga anak yang bersembunyi paling dalam berlari keluar bersama anak yang jaga. Kami yang merasa sudah ketahuan, coba diam saja. Tapi si anak yang jaga tak kunjung kembali. Kami memutuskan untuk keluar. Di luar kami melihat semua yang sudah ketangkap duduk mengelilingi si teman kami yang bersembunyi di gang. Lalu dia bercerita, "Tadi di dalam gang aku merasa ada yang berdiri di belakangku. Kulihat tapi tak ada apa-apa, hanya gelap. Tapi tiba-tiba terdengar suara." "Sedang apa?" Aku kaget. Kulihat lagi cuma gelap saja. Lalu terdengar suara lagi. "Sedang apa?" Suaranya agak ke atas. Aku menengadah. Ternyata ada mata merah besar sekali. Terus aku lari, ujar anak itu sambil gemeteran. Pengakuan anak yang jaga sedikit beda. Dia melihat tangan dengan kuku super panjang melambai ke arahnya. Dia sebenarnya mendengar suara anak-anak menahan tawa cekikikan, tapi dia ragu mau memberitahu. Lalu si anak yang sembunyi paling belakang lari. Dia akhirnya ikutan lari. Setelah itu kami sepakat untuk tidak memasuki gang itu lagi. Telusur punya telusur, memang gang itu kerap dihuni jin karena tidak ada penerangan dan lembab. Sekian.
Untuk cerita kedua ya agak bingung saya ya. Demikianlah kisah horor tentang permainan anak zaman dulu lah. Kalau sekarang mungkin masih ada tapi jarang ya, yaitu petak umpet. Terima kasih sudah mendengarkan. Terus dukung channel ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Selamat malam, selamat tidur, selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.